pikiran yang di permukaan yang energinya itu bergejolak, atau bisa kita sebut juga sebagai mind attack, itu kita masih kita belum jadi observer gitu. Kita belum bisa membaca vibrasi atau gelombang peristiwa di dunia ini. Jadi kita masih di ranah periferal, kita masih di permukaan. Sedangkan mind attack ini tidak akan bisa mempertahankan kekuatannya di hadapan sang observer. Jadi bagaimana caranya supaya kita bisa mengeliminasi mind attack ini? Ya kita harus menempatkan diri kita di presensi sang observer atau the witness. Caranya untuk menghindari mind attack juga bisa dengan cara tidak mengidentifikasikan diri kita dengan apapun. Jadi don't identify with anything. Just stay empty and just keep being present. Kita harus silent, harus benar-benar mengosongkan diri kita supaya kita tidak mengidentifikasikan diri kita dengan apapun, termasuk dengan emosi kita. Tapi ini bukan berarti kita menolak emosi kita ya. Jadi kita tidak mudah terpengaruh oleh emosi kita. Kita bukan menghindari, tetapi kita hanya diam mengobserve emosi kita sehingga kita tidak mengidentifikasikan diri kita dengannya. Ada 3 cara stay empty dan keep being present, yaitu dengan mendiamkan pikiran, maksudnya mendiamkan psychological mind. Yang kedua, mengosongkan diri kita dari vibrasi force, karena force ini beda ya dengan power. Yang ketiga, itu kita masuk ke the state of not knowing. Tetapi ini bukan berarti kita tidak memiliki pengetahuan apapun. Jadi, the state of not knowing ini, kita tidak memaksakan pengetahuan kita gitu loh. Jadi kita benar-benar membiarkan ilham itu mengalir, membiarkan pengetahuan itu mengalir. Intuisi ini bisa dibilang detektor rasa gitu. Kita tidak merasakan apa-apa selain rasa damai dan tenang kalau misalkan kita mengaktifkan intuisi kita. Dan kita selalu merecite, hanya Engkau ya Allah yang tahu tentang perasaanku, dan aku pasrahkan rasa ini apapun petunjukmu. Jadi bukan kitalah yang mengetahui perasaan kita, tetapi Allah atau the observer dan the witness tersebut yang mengetahui perasaan kita. Jadi kita menyerahkan perasaan kita kepada mereka. Bagi seseorang yang melakukan soul journey, dia itu sedang melakukan perjalanan transkosmik. Vibrasi itu ada dari alam dan manusia kan. Jadi seperti yang sudah saya katakan tadi, semua peristiwa di dunia ini, bahkan kita sendiri, itu memiliki vibrasi atau gelombang. Kita dan alam semesta itu memiliki hubungan gitu loh. Kita memiliki connection. Kita saling mempengaruhi dan kita menciptakan kejadian atau peristiwa. Jadi seperti yang sudah kita diskusikan di pertemuan sebelumnya, kalau kita memikirkan sesuatu gitu, atau kita merasakan sesuatu, diri kita ini akan memancarkan vibrasi, dan alam semesta ini akan memantulkan vibrasi tersebut. Nah, jadi apabila kita berpikiran negatif, maka yang akan memantul kepada kita juga peristiwa yang negatif gitu. Sedangkan kalau misalkan kita memikirkan sesuatu yang positif, pasti yang memantul pada kita juga akan peristiwa yang positif. Sedangkan vibrasi hati itu unmoved. Jadi kalau misalkan kita sudah back to our nature, sudah back to fitrah kita, dan mengosongkan soul kita dari vibrasi. Kan tadi bagaimana caranya supaya kita bisa stay empty itu mengosongkan diri kita dari vibrasi force kan. Nah, jadi kalau misalkan kita sudah mengosongkan soul kita dari vibrasi force tersebut, kita tidak akan mudah digoyahkan oleh emosi kita atau oleh force dari luar atau dari hal-hal eksternal. Karena kenapa? Karena kalau misalkan vibrasi hati itu dia memiliki power atau total keseimbangan energi. Sedangkan kalau misalkan force itu hanyalah kesadaran pada umumnya, bukan kesadaran atau consciousness di level yang sudah
lebih tinggi. Jadi kalau misalkan kita merasa overwhelmed nih, kita mengalami emosi yang sangat suffocating, kita harus mendekatkan ya rasa tersebut ke diri kita. Jadi kita jangan menghindari rasa tersebut, jangan menolak atau memblok rasa tersebut. Karena kalau misalkan kita menolak atau memblok rasa tersebut, itu kita artinya masih resisting. Dan ketika kita resisting, emosi kita tidak akan pernah bisa liberated. Ada juga perbedaan antara diri yang masih terpisah oleh emosi, terpisah dengan emosinya, dengan diri yang menyatu dengan emosinya. Kalau misalkan diri yang sudah menyatu dengan emosinya, dia itu sudah limitless. Jadi dia sudah membebaskan emosi yang dia rasakan. Karena dia sudah mengexperience emosi tersebut dengan awareness. Jadi dia tidak memiliki dorongan untuk memisahkan, menyingkirkan, atau menolak rasa dan emosinya. Jadi dia mengexperience emosinya dengan awareness dan menempatkan dirinya di posisi the observer. Alhasil, dia menjadi satu atau menjadi oneness dengan experience atau menjadi intimate dengan experience tersebut. Jadi kalau misalkan kalian ingin menjadi independent, ingin menjadi sang observer atau sang witness dari emosi kalian, kalian harus menyatu dengan experience tersebut supaya kalian bisa menjadi lebih intimate dengan experience tersebut dan kalian bisa membebaskan gejolak emosi yang kalian rasakan. Sebenarnya ada satu analogi ya yang bisa membantu kita memahami lebih jauh tentang bagaimana caranya supaya kita bisa membebaskan emosi yang kita rasakan. Hal ini bisa dianalogikan dengan cerita Pangeran Katak, di mana seorang putri dia menjatuhkan benda kesayangannya gitu di kolam, dan dia meminta bantuan sang katak untuk mengambilnya. Tetapi dengan satu syarat, yaitu dengan memperbolehkan sang katak untuk tidur di tempat tidurnya. Jadi pada awalnya sang putri ini tidak menepati janjinya gitu, tidak menidurkan sang katak ini di tempat tidurnya, sehingga pada saat dia sedang makan dengan sang raja, tiba-tiba katak itu melompat ke meja makan dan ia bergabung dengan anggota kerajaan untuk menyantap makan malam. Nah, hal ini membuat sang putri malu dong. Akhirnya sang putri pada malam itu menidurkan sang katak itu, menyelimutinya di tempat tidurnya, pokoknya memperlakukan sang katak itu dengan nyaman. Tiba-tiba pada saat sang putri bangun, dia mendapati seorang pangeran sedang tertidur di sebelahnya, dan pangeran ini merupakan sesosok yang selama ini dia dambakan gitu. Nah, jadi dari cerita ini kita bisa mengambil pesan kan, kalau misalkan kita tidak memperlakukan emosi kita atau perasaan kita dengan baik, maka dia akan selalu muncul ke permukaan. Dia akan selalu memberontak karena dia belum terbebaskan gitu. Nah, jadi apa yang harus kita lakukan adalah kita harus memperlakukan emosi kita seperti sang putri memperlakukan sang katak. Kita harus mendekatinya, mendekatkan emosi tersebut ke diri kita. Kita jangan menolaknya atau resist, karena ia akan terus-menerus kembali ke permukaan apabila kita terus-menerus memendamnya atau mensuppressnya. Karena kenapa? Karena sifat dari emosi ini adalah dia tidak akan pernah berhasil didorong. Jadi mau bagaimanapun kita mendorongnya, ia akan selalu muncul ke permukaan. Karena kenapa? Karena perasaan dan emosi akan selalu mencari vibration in the light of awareness. Jadi ia akan terbebas pada saat dia sudah bertemu dengan light of awareness gitu. Nah, supaya terbebaskan, kita harus no resist dan mengexperience atau merasakan segala macam emosi. Emosi tersebut kita kembalikan pada sumbernya, dan pada saat yang bersamaan, kita menempatkan diri kita di the presence of the observer, supaya emosi tersebut bisa mencari sendiri jalannya menuju ke
kebebasan di the light of awareness. Seperti itu. Sekian presentasi saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam perkataan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.